tolong ya Allah, tolong pertemukan kembali Taufik dengan Ramadan berikutnya. Tolong ya Allah pertemukan kembali hamba dengan Ramadan berikutnya. Jadi yang setiap Idul Fitri itu yang bikin haru adalah takut gue nggak ketemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Itu aja. Itulah kerendahan hati seorang yang menyadari dirinya tiada arti di hadapan Allah. Harapannya adalah harapan seseorang yang memohon. Dengan begitu, Taufik Safalas menjaga dirinya untuk tidak takabur. Pemirsa, ini adalah gambar langka. Kakak beradik Purwacaraka dan Tri Utami bisa duduk semeja. Biasanya Purwa kemana, Ii kemana. Begitulah kakak beradik ini akrab disapa. Namun hari itu mereka terlihat bersama, duduk semeja, menanti datangnya buka puasa. Ya, sedikit sekali reason kita ketemu karena keluarga kecuali hari-hari besar seperti Lebaran dan eh, hal-hal yang tidak bisa dihindari kita ketemu sebagai keluarga. Tetapi mostly gitu ya banyaknya kita tuh ketemu dalam konteks pekerjaan. Seperti hari ini kita ketemu konteksnya sangat pekerjaan. Artinya kalau ini pekerjaan nggak ada kita nggak ketemu nih gitu. Hari itu Purwacaraka yang arranger atau penata musik dan Tri Utami yang penyanyi kebetulan ketemu di sebuah studio untuk bekerja sama. Sebelumnya mereka tidak ketemu sama sekali, padahal keduanya sekandung dan sama-sama orang musik. Tapi justru karena sama-sama orang musik, kesibukan individual mereka luar biasa. Apalagi keduanya mempunyai selera musik yang berbeda. Semakin jauhlah kesempatan kakak beradik ini ketemu. Iya, gue gaya banget nih dalam 2 bulan ini, gue gaya banget. Bayangin, belum sebelum persiapan Australia itu kan panjang. Terus Australia 2 minggu. 2 minggu datang ke Indonesia tuh ngurusin pekerjaan-pekerjaan yang tertunda. Full tiap hari, tiba-tiba gue mesti ke Manila. Terima award lagu di Manila untuk ABU. Terus udah gitu dari Manila tuh langsung nyampe Cengkareng, itu cuman pindah terminal, langsung pergi ke Denpasar Osaka. 2 minggu di sana, dari Denpasar ke Jogja, Jogja Bandung, Bandung Jogja, Jakarta, Jakarta Jogja, Jogja. Begitulah sedikit contoh kesibukan Tri Utami yang luar biasa. Itu terjadi selama bertahun-tahun. Dan Purwacaraka juga punya kesibukan sendiri sebagai arranger yang sangat laris. Sempurnalah sudah kakak beradik ini tidak pernah ketemu. Bahkan rasa kangen pun sudah hilang. Saya terlibat banyak sekali pekerjaan dan membuat diri saya tersita habis gitu ya, kecuali untuk keluarga yang paling dekat, anak saya dan istri saya. Tapi nggak tahu ya, saya sih jujur aja bilang saya tuh nggak pernah kangen sama dia gitu. Tapi saya mencoba untuk bisa bekerja sama terus karena misalnya sekarang saya tahu kemampuan dia mencipta lagu gitu ya. Saya akan libatkan dia sebagai sebuah kolaborasi antara saya supaya kita bisa ketemu dan sama-sama mendapatkan pekerjaan mungkin ya secara bisnis gitu. Tapi mungkin intinya bahwa kita ingin melakukannya bersama dengan baik dan itu bukan berdasarkan karena hanya persaudaraan, tapi saya tahu dia mampu, ya udah saya kasih tugas. Jadi kita juga bisa bagi tugas gitu kan. Sedemikian jarangnya Tri Utami ketemu kakaknya, sampai-sampai anak-anak Purwacaraka sulit diyakinkan bahwa Ii adalah tante mereka. Lagian mereka juga nganggap gue nggak kayak tante loh, kayak temen gitu kan. Jadi mereka hang out banget sama gue gitu loh. Aduh, bukan persoalan tinggi ya. Emang anak-anak suka kurang ajar loh. Gitu kan. Kayaknya gue bukan tantenya, gue temennya dia yang paling tua. Temennya dia yang paling tua, beda banget sama dia nganggap gue sama tante. Tri Utami yang bertubuh pendek ini memang kontras sekali dengan Purwacaraka kakak kandungnya yang bertubuh tinggi. Kembali ke soal kakak beradik yang jarang sekali ketemu ini, Purwacaraka pun tidak pernah bersentuhan dengan keluarga Tri Utami. Ipar, lah saya juga nggak tahu ipar saya di mana sekarang. Tapi pemirsa, janganlah kemudian Anda beranggapan hubungan persaudaraan kakak beradik ini sangat parah. Tidak, mereka tetap saling menyayangi. Artinya gini lah, kalau kita nggak kangen bukan berarti kita terus putus hubungan sebagai saudara. Enggak, kita nggak punya pikiran seperti itu. Kita memang pekerja keras aja, udah gitu aja. Taufik Safalas adalah orang yang sangat rendah hati. Takutnya pada Allah besar sekali karena manusia milik Allah. Setiap saat Taufik selalu memohon untuk diberikan kesempatan lagi dan dalam lebaran kali ini pun ia memohon agar bisa mengalami lebaran-lebaran berikutnya. Ketika Idul Fitri tiba, Taufik takut bang, takut bulan puasa mendatang nggak ketemu. Makanya setiap buka terakhir Taufik selalu berdoa, ya Allah terima kasih Engkau telah memberikan berikan makfirah segala macam nikmat yang
tolong ya Allah, tolong pertemukan kembali Taufik dengan dengan Ramadan berikutnya. Tolong ya Allah pertemukan kembali hamba dengan Ramadan berikutnya. Jadi yang setiap Idul Fitri itu yang bikin haru adalah takut gue nggak ketemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Itu aja. Itulah kerendahan hati seorang yang menyadari dirinya tiada arti di hadapan Allah. Harapannya adalah harapan seseorang yang memohon. Dengan begitu, Taufik Safalas menjaga dirinya untuk tidak takabur. 5 hari sebelum Lebaran, Taufik ngumpulin fakir, yatim dan kaum duafa di rumah. Ada kita Taufik bagi rezeki sedikit buat mereka. Tapi tahun ini ya tetap sebatas lingkungan Taufik sekelurahan. Sebatas kemampuan, maksudnya nih ada uang segini, biasa Taufik cash, uang cash. Begitulah Taufik membagi sebagian rezekinya kepada mereka yang membutuhkan. Selanjutnya, sebagai manusia yang hidup untuk bekerja, Taufik Safalas sudah harus bersiap kembali mencari rezeki. Tahun baru ini Taufik dapat job lumayan jauh di luar kota, di kampungnya Bapak Amazon ini. Perapat, Bo. Pemirsa, rasanya Anda sepakat kalau kami katakan Taufik Safalas termasuk penghibur yang karirnya mengkilap di tahun 2000. Pengocok perut asal Betawi ini nyaris setiap hari tampil di depan publik, baik yang ditayangkan di TV maupun yang tidak. Wajar saja jika Taufik merasa tahun 2000 sangat spesial. Makna tahun 2000 buat pribadi luar biasa. Di sini saya benar-benar karir meningkat. Di tahun 2000 ini meningkat, saya rasakan dari job yang alhamdulillah hampir tiap hari, terus anak sehat, istri sehat, keluarga sehat, semuanya sehat. Cuma ya negeri kita aja yang masih sakit. Pokoknya di tahun 2000 ini saya merasakan peningkatan yang luar biasa dalam karir saya. Berusaha dan berdoalah, semoga harapanmu tercapai. Begitulah Taufik percaya Allah akan memberinya rezeki. Perjuangan Bang, perjuangan karena di tahun 99 Taufik pernah berdoa, Tuhan ya Allah mudah-mudahan tahun 2000 lebih baik buat Taufik pribadi daripada tahun 99. Nah besok juga begitu mau menjelang tahun 2001, ya Allah terima kasih atas semua yang udah diberikan pada tahun 2000 ini, mudah-mudahan di 2001 ini lebih meningkat terus begitu. Tapi sudah lengkapkah pencapaian Taufik? Iya, semua tercapai. Hampir semua, 90% lah. Cuma satu yang tidak tercapai, berangkat umroh. Karena itu dia baru pas mau berangkat, dilihat schedule, ya ternyata masih banyak urusan duniawi, ya udahlah, nggak apa-apa. Ya mungkin juga karena belum panggilan sama yang di atas kali. Ke Tanah Suci memang belum sempat, tapi menjelajah Indonesia Taufik sudah melakukannya. Tahun 2000 Taufik bosen naik pesawat, belagu, naik pesawat, bosen ke bandara, mundar-mandir. Nah, ya mudah-mudahan tahun 2001 juga demikian, lebih meningkat lah insya Allah. Pokoknya tahun 2001 ya Taufik tambah pengen banyak belajar dan belajar. Belajar dan belajar. Inilah memang yang akan dilakukannya tahun depan. Kalau Taufik lebih pengen perbanyak belajar aja gitu loh. Kalau selama ini gue di kelas 6, insya Allah tahun 2001 gue harus di kelas 7 gitu loh. Nah, jadi pembendaharaan ilmu apa segala macem gitu, pokoknya pengen lebih ditingkatkan aja Bang, kemampuan diri gue gitu loh. Apa yang ada di diri Taufik nih pengen eksplorir, ayo udah pokoknya kayak gitulah. Nah, pengen kalau bisa sempat terlintas di 2001 insya Allah pengen ada bikin show sendiri gitu loh. Beda kalau sekarang Krisya udah sendiri show, Kla juga sekarang komedinya belum ada. Taufik mau, tapi di situ nanti udah ada lagunya, ada tari, ada segala macam. Taufik show lah gitu loh. Ada obsesi ke sana, insya Allah. Tampaknya Taufik sudah siap untuk show tunggal. Entah bagaimana bentuknya, kita lihat saja nanti. Selanjutnya Taufik juga punya target lain. Nambah anak, insya Allah nambah anak 1. Jadi emang udah target, yang pertama udah 2 tahun, nambah lagi adiknya 1, insya Allah. Pemirsa, tentu saja Anda masih menyimak kabar-kabar dari Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan gaya hidup. Berikut ini kabar lainnya yang layak Anda tengok di hari kedua yang fitri ini. Sebuah Idul Fitri di rumah baru dan bagus. Itulah kebanggaan Mayang Sari yang dirasakannya di hari sukacita ini. Rumah yang terletak di daerah Mahal Simpruk, Jakarta Selatan itu menjadi puncak dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun sebagai penyanyi.
Iya, berapa lama ya? Masa gue mesti cerita sih rahasia dapur gue, cie. Ya pokoknya gini aja deh, alhamdulillah selama gue ngamen, selama gue bekerja, paling nggak gue menjalankan profesi gue nabung dan